Kami kelompok 1 PKN melakukan wawancara riset kepada beberapa narasumber tentang isu yang sedang beredar di Indonesia, yaitu pendapat masyarakat mengenai Bhinneka Tunggal Ika dan juga gotong royong di Indonesia, dan juga mengenai keadilan hukum di Indonesia, dan juga mengenai toleransi beragama di Indonesia. Apakah kalian penasaran? Mari kita simak apa saja pendapat mereka. Tiga. Halo Pak, boleh nanya, nama Bapak siapa? Mas Huri Zen, Biasa dipanggil, Zen, pekerjaan saat ini apa? di lawyer kita. Saya ingin bertanya, pendapat Bapak mengenai gotong royong di Indonesia itu seperti apa? Gotong royong sangat bagus, karena gotong royong itu sifatnya sukarela dan dilaksanakan secara kebersamaan. Karena gotong royong juga dapat menjadikan pemersatu bangsa Indonesia, termasuk agama, suku, ras, dan sebagainya. Bahkan dengan adanya gotong royong, itu juga dapat membentuk suatu persatuan di antara internal masyarakat yang ada di lingkungan maupun di dalam lingkup mulai sekolah, lingkungan, mahasiswa, dan sebagainya. Sudah, kasih Pak. Selamat malam Ibu. Dengan Ibu siapa? Selamat malam, nama saya Ibu Yanti. Pekerjaan Ibu? Saya hanya ibu rumah tangga. Saya di sini ingin bertanya Bu. Pendapat Ibu mengenai toleransi beragama di Indonesia seperti apa ya Bu? Menurut saya sih toleransi beragama di Indonesia eh, pada awal-awal dahulu sangat baik hubungan satu dengan yang lain, bahkan saling menghormati. Misalnya ada perayaan keagamaan mereka dan agama yang lain yang tidak merayakan juga saling toleransi dan bahkan hadir datang ke rumahnya untuk memberikan salam atau seperti Idul Fitri atau Natal itu tidak menjadi masalah. Tapi akhir-akhir ini kita lihat betapa sangat memprihatinkan toleransi beragama di Indonesia. Contohnya ada satu agama sedang mengadakan ibadah, bahkan tidak diperbolehkan untuk beribadah di satu tempat dengan alasan mengganggu lingkungan. Dan ada lagi yang sebuah gereja, mereka beragama Kristen, dan itu sebuah gereja yang ditutup, sengaja ditutup dan tidak boleh dibangun di lokasi tersebut untuk dibangun gereja. Ini sangat memprihatinkan. Tapi kalau menurut pemerintah sudah mencanangkan yang baik untuk setiap agama harus saling menghormati dan menghargai kepercayaan agama masing-masing dan memandang bahwa masing-masing agama itu berjalan menuju kepada kebenaran. Sehingga menurutnya tidak ada masalah jika umat Islam ikut mengucapkan selamat hari raya Natal atau umat Kristen mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Itu sepertinya bukan hal yang harus ditakutkan. Misalkan kalau kita mengucapkan lalu kita takut kita menjadi agama seperti yang mereka anut gitu, atau pada saat kita beribadah kita takut kita akan terkontaminasi untuk kita bisa beragama seperti dia juga begitu. Padahal itu tidak diinginkan oleh pemerintah begitu. Begitu ya, Bes. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Ya, sama-sama. Dengan Mas siapa? Harisma. Harisma, ya. Saya ada pertanyaan Mas tentang Bhinneka Tunggal Ika. Apakah berpengaruh terhadap bangsa Indonesia? Pendapat Mas kira-kira bagaimana? Kalau menurut saya sih Bhinneka Tunggal Ika itu bisa termasuk mendorong akhirnya nasionalisme Indonesia, karena Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tapi tetap satu gitu. Berarti sangat berpengaruh ya terhadap bangsa Indonesia. Sangat pengaruh. Oke. Kalau gitu terima kasih pada Mas Harisman sudah meluangkan waktunya. Ya, baik, terima kasih Mas. Halo, selamat siang. Selamat siang. Dengan Bapak siapa? Itu
Dan pekerjaan apa yang Bapak sekarang sedang lakukan? Saya sebagai wirausaha, wira swasta gitu. Jadi saya boleh bertanya Pak Silahkan. mengenai pendapat Bapak, bagaimana pendapat Bapak mengenai keadilan hukum di Indonesia Pak? Oke. Jadi keadilan hukum di Indonesia. Jadi kita harus memahami dulu suatu keadilan itu apa. Jadi keadilan itu adalah memberikan sesuatu sesuai dengan haknya kepada yang berhak. Gitu. Jadi kalau melihat hukum di Indonesia berdasarkan atas hak masyarakat saat ini sepertinya sudah lumayan bagus, walaupun belum bisa dikatakan bagus, tapi boleh dibilang sudah lumayan bagus. Karena apa? Bahwa masyarakat Indonesia sekarang sudah semakin mudah mengakses untuk mendapatkan suatu keadilan atau proses hukum yang ada di wilayahnya masing-masing. Terkait dengan hal tersebut, ya, masalah hal kepuasan itu relatif karena masing-masing manusia itu memiliki pemikiran yang berbeda. Jadi kalau mengatakan kepuasan terhadap pelayanan hukum di Indonesia itu di lapisan masyarakat itu tergantung dari siapa yang menjawab dan apa kepentingannya. Jadi tidak bisa disamaratakan. Begitu. Jadi sudah cukup lumayan. Hanya segitu Pak? Terus apa lagi? Oh, udah mungkin segitu aja. Cukup Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke, Sudah terima kasih. meluangkan waktunya. Dan Amin. maaf mengganggu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, itulah beberapa pendapat dari narasumber yang kita wawancarai. Dan bisa kita simpulkan bahwa dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu juga, akan sangat berpengaruh bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk selalu menghargai, menghormati, dan juga saling membantu untuk satu sama lain. Seperti halnya gotong royong. Itu juga dapat dijadikan sebagai pemersatu bangsa Indonesia dengan adanya perbedaan agama, ras, suku, dan sebagainya, itu tidak jadi penghambat untuk kita bisa saling tolong-menolong antar sesama bangsa Indonesia. Kepercayaan setiap umat beragama itu berbeda-beda. Demi kenyamanan, ketertiban, dan juga kedamaian bagi bangsa ini membuat kita harus bisa saling menghargai semua keputusan yang telah mereka pilih tanpa harus memaksa keputusan yang telah mereka yakini.